Judul khutbah Jumat kali ini adalah istidraj, jebakan kenikmatan yang membinasakan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Seseorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Dia selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan kemewahan dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang berlimpah, padahal dia tidak pernah bersedekah. Allah Subhanahu wa taala karuniakan rezeki yang berlipat-lipat, padahal dia tidak pernah menunaikan solat. Tidak senang kepada nasihat ulama dan terus-menerus berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berikan keluarga yang sehat dan cerdas, padahal dia memberi makan dari harta hasil yang haram. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang-orang ia zalimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang-orang yang diinjak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat 7, "Walladzina kazzabu biayatina sanastazrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka beransur-ansur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan berikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Istidraj itu berasal dari kata istadraja yastadriju istidrajan, yang berakar kata dari daraja, yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah, istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat batin semakin dikurangi atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah, kemewahan dunia Allah berikan, namun secara batiniah perintah ketakwaan, ittaqullah, ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Uqbah ibn Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idahum mublisun." Dari Uqbah ibn Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut dengan istidraj." Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-An'am ayat 44. "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan siksaan yang keras. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bila dianalogikan, ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh, lalu siksaan Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala melakukan pembiaran atas maksiat yang dia lakukan, memberikan banyak kesenangan yang melalaikan hingga pada saatnya
Allah Subhanahu wa taala akan mencabut semua kesenangan sampai dia berada dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa kepada Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jiwanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ia karena kepogahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika ia mengejar Nabi Musa. Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa. Awalnya ia adalah orang yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengolah emas. Dalam waktu singkat, ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta yang melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman walahum azabun muhin. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberikan tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Surah Al-Imran ayat 178. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang yang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan suatu yang layak yang mereka dapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiat yang terus ia lakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punya, sehingga lupa bahwasanya semua hanya titipan Allah Subhanahu wa taala yang sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Begitu juga dia gemar melakukan kemaksiatan tanpa memikirkan dosa, dan anggapan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan merupakan sebuah anugerah dan kebaikan untuknya. Ketika hal ini terjadi, maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu kita perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengasah keimanan kita agar terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datang dari kemurkaan Allah dan kesenangan dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Bagi siapa saja yang saat ini sedang diliputi kebahagiaan, sedang merasakan rezekinya yang lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, kiranya perlu mawas diri dan waspada, karena bisa jadi saat ini sedang teridentifikasi mengalami istidraj. Bagaimana cara kita mengenali istidraj? Yang pertama, nikmat dunia yang semakin bertambah, namun keimanan kita semakin menurun. Yang kedua, mendapat kemudahan hidup meski terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rezeki selalu bertambah meskipun kita terus lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, semakin kaya namun semakin menjadi kikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, jarang sakit namun kerap berlaku sombong, bahkan melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Attallah As-Sakandari Al-Hikam, yakni hib min hujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu an yakuna dhalika istidrajan satastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah pada perlakuan baik Allah Subhanahu wa taala kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi sebuah istidraj, seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tidak ketahui. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh zat pemberi nikmat, dan bukannya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segeralah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasinya syukur itu bisa berupa semakin rajin kita beribadah, bersedekah maupun perilaku kita mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahayanya istidraj, sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj, yaitu orang-orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari sifat istidraj.